Kalau ini cinta-cintaan, Cela. Ada yang udah punya pacar? Atau belum boleh sama mama-mamanya? Kenapa sih? Kenapa harus tertuduh sama aku? Enggak Kak, aku gak punya pacar. Tapi Belum. lagi pengen punya pacar. Punya pacar? Gak jadi Kak. Pokoknya gini Kak, aku tuh 17 tahun belum pernah PDKT. Pacaran? Nggak pernah Oh, apa-apa, Kak. masa? Iya Kak, jadi kayak ya udah. Ya waktu itu mungkin lebih banyak kegiatan kali Iya, ya, mungkin apa gitu. juga. Ini aku gak tahu nih, dua ini kayaknya Yang dua ini udah Bukan tim udah pernah juga pacaran atau belum, atau memang ya udahlah temenan aja gitu? Kalau Angie sih bukan gak bolehin pacaran sama mama papa, cuman lebih ke kayaknya nunggu waktu aja yang pas gitu. wah. Bener. Mungkin belum ada yang cocok juga, Iya, ya benar. kan? Kalau Nah kenapa Kak Syakira ketawa-ketawa kenapa ya? Enggak. Udah punya pacar? Dia kalau aku nggak ada kalau sekarang Mama Gigi. Oh sekarang lagi nggak ada. Nggak ada. Nggak Tapi- berniat juga. Kan berarti kan ini nggak, kalian kan 17 bikin acara Sweet Seventeen gitu nggak sih kemarin? Nggak? Kalau Angie sama Rara kita Sweet Seventeen-nya di Idol. Iya. Mas, lucu banget. Terus abis itu nggak bikin sendiri lagi sama teman-teman gitu, teman-teman sekolah? kebetulan jauh banget kan kita Januari keluarnya Baru kapan mulai gitu? banget di Oh Idol. gitu. Oh kalian bareng waktu itu? Iya, dia 8 Januari, terus Rara 14 Januari. Oh sama-sama Capricorn? Iya. Kalau kamu apa? Apanya? Bintangnya? Nggak tahu. Aku November. aku November. Tanggal? Tanggal 22. Oh berarti Sagittarius ya? Iya. Sagittarius kan. Kamu tahun ini 17 juga? Iya, aku tahun Oh ini. jadi 17. Berarti bentar lagi Sweet Seventeen. Lucu. Kalian kan juga udah ada fansnya doang pasti kan? Terus ada yang kayak bikin kalian kaget nggak gitu sih? Kayak tiba-tiba kan ya ada kan fans tuh kan banyak ya macam-macam ya. Ada yang fanatik, ada yang support gitu. Ada yang bikin kalian kayak terkejut gitu nggak sih? Yang apa dengan yang dilakukan fans-fans kalian? Kalau buat aku yang bikin aku kaget tuh dia selalu ada kita kemana-mana perform gitu loh. Jadi misal kita perform di Bandung, di Jakarta atau di Jakarta tapi di mana-mana dia tuh selalu ada gitu. Dia Kamu selalu bisa nonton. tahu gitu ya? Iya, Kamu sampai aku bisa terheran-heran. hafal namanya. Oh gitu? Karena dia sesering itu datang. Lucu. Kalau Angie ada nggak misalnya kayak terkaget gitu? Mungkin ada juga kan misalnya kayak fans yang fanatik banget jadinya tuh dia marahin semua orang yang Iya. yang kayak gitu kan ada gitu. Yang bikin kalian yang terkejut-kejut gitu. Kalau Angie pasti ada yang kaget karena pasti banyak juga kan yang support tapi banyak juga yang pastinya nggak support sama Iya. Angie. Tapi Angie lebih fokusin yang ke support sama Angie aja, jadi biar pikiran Angie juga nggak terlalu sini ke sana. Yang fanatik tuh pasti ada. Iya. Apa yang ada kejadian nggak sama fans yang bikin kamu kaget juga ya gue gitu? Kayaknya nggak ada sih Nggak Mama ada. Gigi. Iya Berarti kan alhamdulillah Angie, masih iya, aman. Alhamdulillah masih aman. Rara, Kalau dari Rara mungkin kagetnya tuh effortnya mereka sih Mama Gigi. Karena mereka bener-bener se-effort itu mau lagi hujan lah, mau lagi petir lah, lagi banjir di apa terobos terus untuk pokoknya ketemu pengen sama ketemu, kita. pengen nonton. Support, iya betul. Kalau kalian tuh yang tipenya yang suka bacain komen ngebalesin atau kalian cuek aja gitu kalau lihat di sosial media? Kalau komennya masih positif, biasanya masih Angie balas. Tapi kalau misalkan bacanya kurang enak, kayaknya Angie biarin aja. Tapi suka bacain juga, emang berarti yang tipe yang baca-bacain komen gitu? Lumayan, lumayan. sih. Rara, Ya kadang sih Mama Gigi gitu. pernah nggak yang namanya kan perempuan kan kadang-kadang kesel gitu kan lagi PMS gitu terus kayak mungkin selama sebelumnya nggak pernah masuk ke hati kok tiba-tiba ada kejadian kok diomongin gini kok jadi gek gitu kok jadi sedih gitu pernah nggak sih atau kalian tipenya yang cuek-cuek all the way? Tentunya pernah ya. Kan kita cewek. Karena kita cewek, kadang juga suka sensitif gitu. Tapi biasanya tuh hal-hal untuk mengignore hal-hal itu tuh biasanya dengan cara ngobrol sama keluarga. Untungnya kan kita punya support system yang selalu dukung kita gitu Kak. Jadi biasanya omongin sama keluarga. Itu dong, udah aku tadi diomongin gini gitu. Sedih nih aku nih gitu. Angie juga pernah nangis gara-gara Iya, diomong. nangis. Pernah? Pernah nangis. Tapi Angie bilang ke mama papa, ini Angie gini. Terus mama papa support sama Angie. Support. Udah nggak usah Iya, dengerin iya. aja. Syakira pernah kena juga? Kalau aku malah misalnya kayak keluarga aku yang kayak, ih ini siapa sih yang komen gini-gini. Oh, Kayak, gitu. "Ya udahlah biarin aja. Oh, kamu Jadi yang aku lebih kayak, chill iya, gitu. ya udah gitu. Ya udah aku nggak mau tahu biarin aja lah orang itu mau ngomong apa. Yes. Nah fans ini kan juga pasti biasanya suka kasih hadiah gitu. Ada nggak yang bikin kalian kaget? "Hah, aku dapat ini
nyari fans gitu? Kalau Angie kan suka warna pink, Mama Gigi. Jadi biasanya iya, oh my god. Angie kan suka warna pink. Jadi biasanya setiap Angie perform atau mereka bisa nonton Angie, mereka ngasih barang-barang itu yang warna pink. Oh ya Allah, Iya. sekalian kamu kumpulin Iya, gitu. sekalian Angie kumpulin. Jadi di kamarnya itu kayak penuh Barang-barang warna pink. pink. Iya. Syakira, Rara? Kalau dari aku yang paling bikin aku kaget itu ada fans yang kasih aku gitar, Mama Gigi. Oh ya? Iya. Itu bisa main gitar? Aku bisa tapi kayak dikit, kayak cuma Kamu nanya chord-chord nggak? dasar. Kenapa kamu ngasih aku gitar gitu? Enggak, aku nggak sempet nanya, kayak bener-bener kita baru selesai perform, tiba-tiba Syakira ini ada kiriman ya, gitar. Terus kayak, gitar gitu. Berarti kamu disuruh belajar main gitar. Nah itu kayaknya deh, kayak please ya kan? daripada nyanyi terus gitar gitu. Makasih gitu. Rara, Kalau dari Rara yang waktu itu bikin shock banget itu pernah fans itu ngirimin makanan tapi bukan cuma buat Rara, buat kru, buat ya kontestan. Jadi tuh ada berpack-pack gitu kan. Oh ya? Satu box isinya kopi, ya? isinya bakso, isinya sushi. Terus makan rame-rame, Iya, seru terus banget. Baik banget, mereka mau care juga sama orang-orang di bawah panggung gitu. Jadi tahu kayak siapa sih yang bantuin Rara. Jadi dia support gak cuma Rara tapi orang-orang di sekitarnya Rara juga. Kita mau ada bestie happening lagi nih, kita lihat sama-sama. Itu di TikTok Angie. Itu udah lama banget. Itu ngapain kalau boleh tahu? Itu kita lagi waktu itu kan kita lagi nge-syuting, terus kita tiba-tiba Momi lagi makan, Kak Sabrina lagi makan, terus Angie ikut sama Kak Fajar. Manggilnya Momi? Iya, Momi, karena dia Momi paling tua, Momi. Oh gitu. Panggilnya Momi, jadi semuanya manggilnya Momi. Jadi kayak maminya anak-anak gitu ya. Oke. Terus Momi kan lagi makan, terus Angie gangguin sama Kak Fajar, terus tiba-tiba Kak Fajar nyuapin Angie sama Momi, jadi kita kayak makan bareng. Makan bareng. Iya. Sedekat dan sekompak apa sih kalian semuanya satu angkatan ini? Kita sedekat itu sih. Sampai Momi. sekarang? Iya, sampai sekarang pun masih dekat Sampai banget. ada yang nggak percaya kalau kita tuh season 13 nih Sedekat ini. Sedekat apa coba kalian bisa kalian bertiga bisa nggak menggambarkan sedekat apa gitu? Misalnya kayak kita tuh deket banget sampai kayak gini-gini aja kita bareng-bareng misalnya gitu. Coba. Bisa Mami Gigi. Mama Gigi. Gimana? Coba kasih ya. Kalian bertiga kasih penjelasan kepada aku. Kenapa kalian bilang kalian bisa sedekat itu? Oke, kita jadi- ada di satu momen waktu itu aku lupa di pas kapan, tapi kita ngobrol bareng-bareng kayak deep talk gitu, kayak bilang ada yang mau dibilangin nggak kayak Itu top 14. Emang iya? Iya, top 14. Iya, top 14 berarti. 14, Kita iya. kayak ngobrolin keluh kesah kita. Unek-unek. Iya, unek-unek. Iya. Dan itu ada yang nangis, Iya, ada yang kayak buat nyairin suasana. Iya. Gitu. Jadi kita bareng-bareng sampai yang subuh kayaknya udah ada deh. Iya, dan itu berkelanjutan sampai kita selesai Indonesian Idol Mami Gigi. Jadi misalkan ada yang minggu depan ada pulang, jadi kita kumpul-kumpul. Jadi kita saling sharing gitu biasanya. Bonding. Iya, setiap malam. Oke, gitu. dari Angie apa momen yang menurut kamu ini menggambarkan betapa dekatnya kita gitu. Oke, kalau Angie sih biasanya misalkan kita lagi ada waktu kosong, nggak ada syuting-syuting, kita biasanya itu Momi Bina kan hebat masak. Jadi biasanya Momi Bina tuh masakin kita. gitu. Iya, jadi misalkan cewek-ceweknya nanti ngumpul di kamar Momi Bina, terus nanti ditelepon sama Momi Bina, ini sini makanannya udah jadi cowok-cowoknya langsung ke kamar. Oh gitu. Iya. Jadi sedikit itu sampai kalian pokoknya makan bareng apa Iya, semuanya makan bareng. bareng, iya. Rara. Kalau dari Rara itu sedekat itu sampai Rara pernah kayak curhat terus nangis terus semuanya kayak Rara nggak usah nangis gitu. Oh jadi curhat sama semuanya. Semuanya terus sampai ada yang kayak mainin gitar biar makin sedih. Aku bilang kayak aduh stop ini nggak stop ini kalau makin Nangisnya sedih. tambah nangis yang ada. Dan sampai sekarang kalian masih suka kumpul? Iya, masih suka kumpul. Biasanya kumpul kemana gitu nggak? Atau kayak misalnya pasti kan kalian ada grup lagi pada ngapain gitu ya? Ada yang lagi kosong nggak kita pergi yuk gitu. Jadi sering bareng gitu. Lucu banget. Nah pernah nggak sih kalian juga berantem gitu selama karantina sama siapa? Pernah? Ya bukan berantem kali kayak berantem kan kayaknya gitu ya, tapi kayak ini tuh dia gue kesel deh sama dia tadi kok ngomongnya gitu gue sakit hati deh gitu misalnya namanya juga teman ya kan?
Kalau kita kayaknya kalau sakit hati satu sama lain kayaknya nggak pernah deh. pernah. Atau aku nggak tahu mungkin dari kalian. Kalau aku sih nggak pernah sakit hati sama kata-kata yang lain. Cuma aku pernah sama Rara kita di kamar, Mama Gigi bayangin aku sama Kaget karena yang mana ya? Gini ya. Jadi kita tuh kalau di apart itu kita unit ada unitnya gitu. Dua kamar, satu Iya. ruangan kita ada 2 kamar gitu. Iya. Oh jadi kamar sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Jadi kamu tuh berdua. Enggak, aku sama Kak Vanessa, Rara sendiri. Ah. Nah, waktu itu aku lagi tidur sama Kak Vanessa, lagi cerita-cerita, terus Rara tuh lagi bersih-bersih. Rara tuh emang suka banget wangi-wangian, Mami. Dia tuh wangi banget, literally wangi. Dan wanginya tuh campur-campur ya. Nggak campur-campur dong. Pokoknya harus wangi aja gitu. Saking dia wanginya, ruangan tuh semua harus wangi. Harus wangi. Nah, dia tuh ada di satu momen aku sama Kak Vanessa lagi tiduran, lagi ngobrol-ngobrol, kita ketawa. Tiba-tiba Rara masuk. Jar, gini, langsung kita disemprotin pengharum ruangan. Itu ada kitanya Mama Gigi, kita lagi tiduran terus dia kayak bener-bener gini. Itu banyak banget. Itu banyak banget disemprotinnya, bener-bener yang kayak non-stop. Terus kita kayak, Ra, ini kita enggak, terus aku sama Kak Vanessa kita keluar kamar. Karena itu saking Kenapa Rara melakukan itu? Mereka bau apa gimana? gitu Kak. Maksud aku tuh, mereka kan kamarnya master ya, itu yang paling gede. Terus aku tuh udah kayak ke dapur aku semprotin. Terus aku kesini aku semprotin. Ternyata kamu beberes. Aku berberes. Nah. Terus mereka bisa dibilang lumayan agak berantakan. maksud Ra, aku lihat kamar Jadi kamu kamu sendiri. bantuin. Aku bantuin, maksudnya kayak at least kalau berantakan wangi gitu loh. Wangi. Jadi kalian satu unit tapi beda kamar. Oke, throwback sedikit nih. Ada nggak sih momen menegangkan pas di Indonesian Idol? Apa yang paling kayak bikin kalian kayak gitu? Menegangkan. Momen paling menegangkan mungkin buat aku pemilihan lagu. Itu sih pemilihan lagu. Emang biasa kalau kayak gitu-gitu yang milih lagu tuh siapa sih? Kita juga bisa. Kita kayak bilang, Kak, kita pengen lagu ini. Atau mungkin dari mereka kayak nyaranin lagu apa yang bagus buat kita, yang cocok buat kita. Dan itu kadang kayak kita deg-degan kayak ini kita nanti bakal cocok nggak ya sama yang ini, terus nanti improve-annya bakal kayak gimana. Karena kita pasti ngafalin lagi. Itu sih paling menegangkan. Paling buat menegangkan di Indonesian Idol. Yes. Angie, Kalau paling Angie, menegangkan? waktu kita mau perform, itu kayak deg-degan. ya Allah bantu Angie tolong ini bisa nggak?" Karena itu gugup banget kan. Segitu kalian tuh udah yang, maksudnya kayak udah sering tampil gitu ya, tetap gugup? Iya, kalau Angie sih gugup tetap. Sampai sekarang kalau nyanyi di depan orang? Oh sekarang udah nggak terlalu sih, tapi waktu di Indonesian Idol ini kayak literally gugup banget. Karena kayak dinilai gitu ya? Iya benar, iya. Kalau Rara yang paling bikin kayak aduh. Kayaknya kalau Rara itu result kan. Oh gitu? Wah, itu iya. semua orang sampai Jadi fans juga. kalau result tuh kan pasti ada yang pulang. Dan kebetulan tuh Rara sering banget, kita ada namanya bottom 3. Rara sering banget bottom 3. Jadi Rara kayak, oke, hari ini kayak saya pulang, nggak pulang. Oke, hari ini saya bottom, kayak saya pulang. Nggak pulang terus gitu. Gitu itu bikin deg-degan. Setiap ada di bottom 3 gitu kan. Nah kalian tuh sebenarnya kalau sama juri-juri tuh deket nggak sih? Di luar kalau pas lagi Lumayan deket. deket. Iya. Yang paling killer siapa? Yang paling kayak aduh kalau udah ngomong gitu kan aduh yang Coba. Sebenarnya bukan killer sih, tapi lebih ke Om Anang kayak bapak-bapak. Jadi Om Anang pipi. Iya kan? Om Anang. Kan Om Anang kayak bapak-bapak, iya, jadi- kayak bukan kayak kayak- bapak kita di iya. Idol kan. Jadi kayak lebih dewasa gitu. Jadi biasanya kalau misalkan Om Anang lagi mau ngomong kayak, ya Allah please ini Mas Anang harus ngomongnya yang bener, yang baik. Iya, yang baik buat kalian gitu Iya. ya. Iya. Kalau selain Om Anang mungkin Bunda, Bunda Maya. Karena Om Anang dan Bunda Maya ini 11-12 bapak dan ibu. Iya. Jadi kayak pasti ngomong ke kita tuh kayak dewasa, tapi takutnya kita yang nangkepnya tuh salah gitu loh. Karena bahasanya mungkin gak nyampe di Iya. kita. Kalau dari Rara sendiri itu Kak Judika. Oh gitu? Sebenarnya Kak Judika itu bener-bener baik banget, apalagi kalau misalnya udah selesai nilai. Tapi pas Rara tuh selalu notice pas Rara nyanyi tuh Kak Judika kan kita dengerinnya juri tuh Iya. pakai ear monitor. Iya. Selalu kayak gini. Gitu. Jadi orang kayak Jadi bikin deg-degan ini nih. apa nih gitu. Iya, dan Kak Judika bisa jadi karena udah alumni Indonesian Idol juga kan tahu Oh kan iya, teknik-tekniknya tahu. Iya. gitu. Jadi Kak Judika tuh memang salah satu yang paling sering lah kasih komentar buat Rara. Kalau yang paling baik dia pasti kalau ngomong pasti baik. Teh Ocha. Teh Ocha pasti baik. Iya. Teteh Diva aku mana Teteh Diva. Paling baik.
Semuanya sama baik Kak sih. Unge tuh. Iya, sama Kak Unge. lebih lembut. Paling lembut lah. Terus kayak ya biasa minim kritikan, bikin yang deg-degan gitu. Pasti ngasih tahu yang Kayak bagus-bagus even gitu. mereka mungkin kayak kurang serak sama performance kita, pasti dikasih saran. Iya. Dan cara penyampaiannya tuh lembut Enak sekali. gitu. Jadi kitanya nggak yang kayak ya gitu, tapi kita oke gitu bakal belajar lagi. Diva-diva kita ya, Iya, benar-benar luar biasa. Nah kalau misalnya biasanya kan kalau setiap penyanyi kan ada genrenya gitu kan. Kalau kalian pengennya genre apa gitu yang difokusin sekarang? Alhamdulillah. Kalau kemarin kan mungkin di Indonesia Idol kan kamu harus bisa semuanya kan. Iya, gitu. benar. Kalau sekarang kalian pengennya apa? Alhamdulillah kita bertiga punya single Iya. album dari Mas Yofi Widianto waktu kita di Indonesian Idol, dan kita ternyata dikasih lagu sama Mas Yofi Widianto, jadi kita nge-remix lagu. Dan kalau Angie dapat lagu Sebatas Mimpi, itu lagunya pop ballad. Oh, Iya, jadi pop kalian ballad. kalau kamu? Kalau aku harus bahagia Teh Yura. Oh, tapi ya pop juga ya. Genrenya Pop tapi juga. beda-beda, kayak ada sentuhan-sentuhan kayak Angie tuh ballad kayak lebih mellow. Kalau aku Malam Minggukunya Mas Yofi tuh lebih upbeat. Kalau Rara tuh upbeat tapi sama Rara dikasih ada musikalnya. Cobain dong nyanyi dikit-dikit coba. Siapa dulu? Sweet. Nah, sweet. Hobi Pak. Coba kasih refnya biar pada dengerin abis ini besti-besti. Samping paling gambreng. Rara dulu. Kalau Rara lagunya Teh Yura harus Ini udah bahagia. rilis kan? Udah. Kita harus bahagia itu Iya, kan ya? itu Kak. Oke. Punya pacar harus lebih baik. Teroret punya pacar harus lebih keren. Tapi keren gak cukup. Yang paling penting kita harus bahagia. Jangan lupa dengarkan di platform musik kesayangan kalian. Mantap. Sekarang siapa? Oh, sweet. Oke. Sweet. Oke, siapa Angie. dulu? Angie. Oh, Angie. Iya. Oke. Lagu Angie Sebatas Mimpi dari Hedi Yunus. Ini lagunya kan Rara tadi Happy. yang happy, Angie jadi mellow. Melo-melo. Oke. Biarkanlah cinta tak berbalas, bila memang harus ku nikmati cinta hanya sebatas mimpi. Biar saja kasih indah tak pernah lekat, walau semua kini hanya sebatas mimpi. Jangan lupa dengarkan di platform kesayangan kalian. Oke, kalau aku judulnya Malam Mingguku. Oke. Aku ingin malam mingguku, engkau selalu ada dekatku, menemani peluk bintang-bintang, bila nanti engkau milikku, bila saja cinta berbalas, kan ku sayang selama hidupku. Jangan lupa dengarkan di platform musik kesayangan kalian. Terus nextnya mau ada lagu apa? Ini semuanya lagunya Mas Yofi. Iya. Jadi Nah. ini project sama Mas Yofi. Terus kalian abis ini mau ngapain? Mau bikin album kah? Mau lanjut sama Mas Yofi kah? Atau mau bikin lagu sendiri? Atau bikin band? Apa jangan-jangan kalian mau trio gitu kan? Kalau Angie sih, Angie lagi berusaha buat nulis lagu dengan supaya Angie bisa ngeluarin karya dari Angie sendiri juga. Semoga bisa lah ke depannya. Amin. Kamu main apa sih? Angie bisa main gitar sama piano. Oh, jadi bisa Iya, sambil masih bikin bisa. lagu. Iya. Rara? Kalau dari Rara sendiri, Rara juga kebetulan songwriting juga Kak. Terus juga bisa main alat musik. Jadi Kamu main pengen. musik apa? Aku flute, gitar, piano bisa. Berbakat sekali ya. Tadi baru aku tuh baru ngebahas tadi tuh sama ibu-ibu, sama teman-teman gitu kayak kita dulu waktu kecil kok kayak kurang bakat gitu ya, kayak gue tuh kayak nggak bisa main alat musik gitu. Kayaknya kita dari kecil tuh anak-anak kita tuh harus belajar biar ada bakatnya gitu, yang harus kayak gini bener. Kalau kamu Syakira? Kalau aku juga sama kayak Angie lagi berusaha buat nulis-nulis, terus kayak aku lagi mau coba bikin lagu baru juga. Kayak Main alat biar- musik juga? Aku main gitar. Bener, semuanya bisa loh, itu bisa loh bener. Jadi kalian pengen bikin musik sendiri, pengen nulis sendiri, semoga ya cepet-cepet ya. Kalau kalian mau bikin lagu, berhayal bikin lagu.
kamu tuh sukanya kalau kalian masing-masing sukanya yang moodnya kayak lagu apa gitu misalnya, sebut aja. Saya kayak aku suka banget kalau bikin lagu tuh yang kayak gini. Kalau tadi kan kalian dikasih lagu kan, gitu. Kalau kedepannya kalian ini gimana? Kalau Rara sendiri karena memang Rara berangkat dari dunia teater musikal, Rara pengen genre Rara tuh ke pop tapi ada sentuhan teater. Jadi kalau misalnya lagu yang very me itu aku suka banget sama Kembang Perawan Gita Gutawa. Iya, Kak Gita. Angie? Kalau Angie tuh suka lagu-lagu yang kayak galau, yang kayak lu nyakitin Angie gitu. Coba satu lagu yang Angie banget. Kayaknya lagunya Kaliodra yang judulnya Ego. Angie suka banget lagu yang itu. Jadi kamu kalau mau bikin lagu maunya model kayak gitu yang kayak moodnya seperti itu. Iya. gitu. Syakira pengen bikin lagu yang kayak gimana? Kalau aku tuh lagunya cenderung ke pop R&B. Tapi aku kalau misalnya satu lagu, aku suka banget lagunya Kamerian yang Aku Takdirmu. Kayak itu ada centil-centilnya, ada R&B-nya. Aku suka banget. Pengennya kayak gitu. Iya. Oke, sebagai performers, sebagai penyanyi, menurut kalian nih masing-masing kan pasti punya ketakutan gitu kan, kayak paling susah tuh buat kalian tuh bawain lagu yang seperti apa? Paling susah. Yang paling, kalau bisa sih gue gak usah nyanyi lagu ini. Apa ya paling susah ya? Mungkin kalau Atau mungkin gak cocok gitu, kayaknya merasa gak cocok gitu. Kalau ngomongin genre mungkin ya, kalau genre yang paling susah buat kita bawain itu kayaknya dangdut yang dangdut banget gitu loh, yang ada cengkoknya. Kalau buat kamu, iya kalau buat kalian, aku. gitu, belum dapet kali gitu ya. Angie sama Rara? Angie sama. Dangdut yang ada cengkoknya. Karena Yang dangdut yang cengkok tuh pure susah banget gitu Iya, kan. iya. Karena Kamu kan juga? memang kebetulan kita dapet waktu itu temanya dangdut. Dan kita udah kayak wah panik nih dangdut cengkok gitu, tapi ternyata bisa disesuaikan sama karakter kita. Kan bisa di rearansemen gitu kan. Kalau misal kalian kan kita kan suka nyanyiin lagu orang gitu, pengen nyanyi. Menurut kalian tuh lagu siapa yang paling susah dinyanyiin? Secara mungkin lagunya tinggi atau bikin ngap-ngapan atau gimana gitu. Misalnya kayak ngelihat Beyonce nyanyi, gue bisa nggak ya gitu. Menurut kalian yang paling susah tuh lagu-lagunya siapa gitu kalau untuk ditampilkan secara teknis gitu. Oh oke, kalau dari Rara sendiri karena Rara basicnya bukan pop ballad, Kamalini. Susah banget. Mungkin ini jagonya mereka Dia berdua. tinggi banget sih suaranya ya. Mereka berdua jago banget nih lagu Kamalini. Kalau kalian berdua yang menurut kalian, aduh nih teknis ini susah banget nih tekniknya gitu. Kalau Angie kayaknya tetap dangdut deh. Tetap dangdut? Iya. Tetap dangdut. Kalau aku mungkin ada satu lagu yang susah banget buat aku itu karena aku sanggupnya Kak Agnes Mo. Itu juga susah. Iya. Karena itu ada whistle-nya. Iya, ada Itu salah satu yang susah banget. Itu susah juga sih. Ya memang yang tadi kita sebutnya itu memang susah-susah ya. Kamu yang pertama Hampir. aku cinta. Pertama kali berjumpa dengan kekasihku. Oke, benar. Lihat sini. Rangkai lagi satu-satu. Oke.